Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekali lagi saya minta tolong teman-teman untuk menyalakan kamera sebagai bukti DPA kita ya seperti seakan-akan bertemu di prodi gitu loh. Masa di prodi teman-teman di ruangan prodi, tapi kan nggak mungkin ketemu. Kalau di ruangan prodi kan otomatis kita bisa anggap saja ini di ruangan prodi meskipun di tempat yang berbeda. Prasetyo sama Ningrum minta tolong sekali lagi dinyalakan. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya pada bimbingan hari ini. Ini adalah sebuah pertemuan yang lama kita tidak jumpa. Wah, kayak serius sekali. Maksudnya sudah semester 6 memasuki semester 7 adalah hal yang menentukan seorang mahasiswa apakah bisa selesai pada semester 7 atau tahu-tahu kemudian sudah semester 10. Rata-rata itu mahasiswa ya. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan pada semester 7, maka tahu-tahu sudah semester 10. Jadi semester 7 itu adalah hal yang menentukan bagi teman-teman semuanya. Mengapa? Karena di semester 6 memasuki semester 7 ini banyak cobaannya. Cobaannya di situ adalah suasana KKN sama PLK itu sering menjadikan teman-teman terhipnotis mengenang memori ketika KKN ataupun PLK atau PKL itu yang selanjutnya tahu-tahu sudah semester 9. Apalagi sudah mempunyai mindset, Pak, saya tidak memprogram skripsi pada semester 7 ini. Mengapa? Karena saya tidak ingin selesai semester 7. Mahasiswa yang menjawab seperti itu, rata-rata baru semester 9 dia mengajukan proposal. Jadi tidak terasa waktu itu, ketika dia sudah memutuskan seperti itu. Tetapi kalau teman-teman semester 7 sudah mengambil skripsi, kemungkinan dia semester 7 itu serius, tetapi ada yang baru semester 8 serius. Tetapi minimal yang bersangkutan tidak sampai semester 10. Meskipun juga ada sih yang kemudian sampai semester 10. Teman-teman semuanya, saya terkait dengan kelulusan memang sangat tergantung pada teman-teman semuanya. Apakah mau selesai semester berapapun, tetapi saya masih ingat pada waktu bimbingan awal dahulu, semester 1 sampai semester 4, karena semester 5 saya ingat saya teman-teman nggak bimbingan deh. Semester 1 sampai semester 4, teman-teman ketika saya tanya, rata-rata menjawab, kami mau selesai semester 7 maksimal semester 8. Untuk itu, ini adalah kami mengingatkan semangat pada teman-teman pada waktu itu. Krishna sama Khoridatus Sa'adah memang baru bergabung dengan saya sesudah ditinggal almarhum Pak Ari Wahyudi, tetapi anggap saja saya sebagai Pak Ari Wahyudi pada saat ini. Yang pasti suasana konsultasi pada waktu itu adalah memotivasi teman-teman untuk segera bisa selesai. Jadi itu, saya pengen kepastian lagi bagi teman-teman. Pengen masih tetap semester 7 atau 8 atau agak molor. Karena sekali lagi tadi godaannya selain suasana KKN sama PLK tadi. Kemudian teman-teman sebagian sudah merasa semester 7 itu tidak banyak mata kuliah. Pikiran yang muncul adalah cara teori rasional, maka bagaimana mendapatkan uang matematis. Karena merasa semester 7 hanya sedikit mata kuliahnya, maka sebagian selanjutnya bekerja. Loh Pak, kami bekerjanya tidak full kok Pak, kami hanya part time. Boleh, kami tidak melarang. Tetapi resikonya adalah kalau teman-teman tidak bisa bagi waktu, tahu-tahu sudah semester 10 lagi. Jadi bekerja itu hal yang mulia bagi teman-teman mendapatkan uang.
untuk uang saku atau bahkan full untuk uang perkuliahan. Tetapi yang paling sering terjadi itu adalah tahu-tahu sudah semester 10. Ini ada bimbingan saya, maksudnya DPA saya juga. Semester 10 itu baru seminar proposal. Itu kan hal yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Semester 7, semester 8 maksimal sudah seminar proposal dan bahkan sudah selesai. Tetapi karena semangatnya itu bekerja. Jadi kalau saya melihat teman-teman itu sebetulnya uangnya cukup, tetapi karena sekali lagi godaan untuk mendapatkan uang tadi, kalau saya memang tidak boleh melarang. Akhirnya teman-teman karena tidak ada larangan itu tidak mampu untuk membagi waktu. 1 bulan, 2 bulan, tahu-tahu sudah 1 semester dan belum ada yang bisa dikerjakan oleh teman-teman. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin bertanya sebelum kita ngomong teknis. Prastu pengen selesai semester berapa? Unmute, di-unmute Prastu. Suaranya supaya terdengar, di-unmute. Oh ya, semester 8, Pak. Semester 8. Dirimu janji semester 7 pada waktu nilai dulu, semester 7 mau selesai? Sempronya, Pak. Hah? Sempronya semester 7, maksudnya selesainya ya 8 bulan Maret atau April gitu, Pak. Oke, itu saya pegang ya, dalam artian begini. Ya. Saya itu ini bukan untuk mengancam Prastu dan teman-teman, bukan. Komitmen itu sebagai langkah untuk teman-teman bisa membagi waktu, itu aja lah. Ya, jadi ini adalah untuk kebaikan teman-teman sendiri juga. Toh saya sebagai DPA, teman-teman nggak lulus pun sebetulnya nggak ada masalah. Tapi kan masa sih teman-teman kemudian tidak lulus, kan kasihan. Sudah semester 7 sudah masuk di semester 7 tinggal 1 semester, masa kemudian itu menjadi kendala. Oke, selanjutnya Winda, kamu tetap semester 7, 8 atau gimana, Winda? Iya, Pak, tetap. Semester 7, sempro, semester 8, ya. Skripsi, Pak. Penilaian artikel, oke. Elangga? Sama, Pak, maksimal 8. Oke, maksimal 8. Alfian? Sama, Pak, semester 8. 8 maksimal. Itu 7 sudah sempro ya? Ya. Oke. Elangga juga semester 7 sempro ya? Ya, Pak. Oke. Denika, Afida? Sama, Pak. Semester 7-nya sempro dulu aja. Oke. Itu saya pegang, Denika. Kamu yang agak sulit dipegang, Mbak. Khoridatus ada? Ya, Pak, sama 7 dan 8 ya. Oke. Kalau Khoridatus ada memang belum pernah janji karena dulu dengan Pak Wahyudi, jadi saya belum tahu. Ya, oke. Saya pegang Khoridatus ada. Krisna? Halo. Suaranya belum masuk, Krisna? Ya, maksimal 8, Pak. Maksimal 8. 7 sempro ya? Ya. Oke. Ningrum? Ningrum, kamu di mana ini? Kok tidur ini? Ningrum. Yusril, Marom. Mas Yusril? Semester 8, Pak. 7 sempro ya? Ya, Pak, semester 8. Enggak, sempronya kapan? Oh, sempronya semester 7, Pak, diusahakan. Oke, semester 7 sempro, 8. Oh, jadi usahakan kayak apa wae diusahakan. Ini demi kamu. Nah, diusahakan itu berpeluang iya, Pak. untuk targetnya, Pak, target. Oke. Kalau diusahakan itu berpeluang untuk berjanji janji setia untuk semester 7 selesai sempro, semester 8 untuk skripsinya. Ningrum, janjimu gimana? Wah, ini bahaya ini Ningrum ini. Ningrum kan tidak wajib sholat Jumat, jadi tidak ada alasan untuk sholat Jumat ini alasannya ini. Sinyal paling, Pak.
Oke, biar nanti ditanyakan Abida sendiri karena dekat dengan Abida dia tadi. Untuk melihat semester 7 dan 8 itu, ayo kita lihat terkait dengan IPK teman-teman. IPK teman-teman sudah saya buka di sini. Ini adalah IPK-nya Ningrum. Ningrum belum ada ini. Ningrum ini IP terakhir 301. IPS-nya IPS 366. IPK-nya 361. Kalau berbicara IPS dari banding kemarin naik 360 menjadi 366. 361 ya alhamdulillah Ningrum sudah lumayan bagus. Maksudnya kalau nanti digunakan untuk studi lagi, itu saya pikir akan lebih bagus. Maksudnya oke. Selanjutnya ini Prastu IPS-nya tambah, naik juga. Selanjutnya berbicara IPK sudah 3,5, alhamdulillah bagus. Prastu, pertahankan. Yang pasti dirimu dalam berbicara IP ini bagus terus. Yang jatuh itu adalah semester kemarin saja. Ini naik kembali. Ini udah layak lah untuk semester 7 selesai. Ini Elangga Amwa 3,48, alhamdulillah naik. Terakhir 3,45 Elangga. Ini sebetulnya nilaimu itu sudah bagus. Dibanding dengan sebelum-sebelumnya naik. Meskipun paling tinggi semester 2. Tetapi kalau nanti di akhir semester 7 ini masih bisa lebih baiki lagi, maka bisa 3,5. Kalau ada yang nilai D atau C mungkin bisa di program ulang untuk memperbaiki Elangga ya. Mumpung semester 7 ini adalah ada kesempatan untuk menambah, maksudnya memprogram mata kuliah yang lebih, karena kan sedikit. Selanjutnya miliknya Denika Abida 3,54. Woi, Abida kamu kok turun? Kamu mikirin apa kok iso turun ini? Nggak tahu Pak, nggak mikirin. Hah? Apa yang membuat dirimu kok turun? Kemarin 366, sekarang 3,54. IPS itu maksudnya apa ya Pak? Apa? IPS itu dari nilai apa? IPS itu IP per semester. Nilai dari taruhlah 22 SKS yang kamu ambil itu tuh. Nggak tahu Pak. Kamu kepikiran apa ini Pak? Nggak kepikiran apa-apa. Yang pasti kalau selanjutnya IPK terakhir ya masih lumayan lah, masih kumlot, alhamdulillah. Semoga saja nanti semester 7 bagus juga nilainya, skripsinya juga bagus. Tapi sudah lumayan, hanya mengapa turun gitu aja. Iya Pak. Ojo bertengkar aja ya. Ya. Alfian Arya bagus, Alfian Arya 366, 352 bagus, pertahankan atau lebih baik lagi, lebih bagus lagi Alfian Arya. Selanjutnya Andita PK 361 agak turun sedikit. Andita sudah masuk? Iya, barusan Pak, maaf Pak. Mengapa dirimu kok turun sedikit ini Andita? Apa? Gimana dirimu Pak? Nilainya kok turun sedikit? Nggak tahu juga Pak. Tapi meskipun masih bagus sih 3,61 dan IPK terakhir 3,68. Tapi ya tetap turun sedikit, tapi harus dipertahankan. Karena sekali lagi
Itu demi kebaikan masa depan teman-teman. Winda 360 menjadi 351. Winda juga punya masalah apa ini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya. Selanjutnya Yusril Marom 386 370 naik, alhamdulillah. Terakhir 3,64, alhamdulillah. Pertahankan dan kalau bisa juga semester ini lebih baik lagi. Adinda Ayu 361 364 bagus. 362 endingnya. Adinda sudah masuk ya ini ya? Sudah, Pak. Oke. Franciscus Krishna 348 358 bagus. 347 Krishna sekali lagi kalau bisa 3,5 minimal ya, supaya nanti mudah untuk berbagai macam. Kita kan nggak tahu, antisipasi aja. Yang pasti beasiswa yang paling banyak ditawarkan itu adalah 3,5. Krishna? Ya, diraih itu. Kalau ada yang bisa diperbaiki semester 7 ini, mata kuliah yang masih C, diperbaiki. Ya, Pak. Ya. Terakhir, Khoridotus Sa'ada, 379, 385, alhamdulillah, 3,74, wow, luar biasa. Pertahankan prestasimu, Khoridotus Sa'ada. Sudah semuanya ya ini ya? Oke, Sudah. saya stop screen. Jadi teman-teman, itu tadi saya menampilkan itu untuk evaluasi di antara teman-teman semuanya. Adinda, Ningrum, minta tolong kameranya dinyalakan karena kita tidak lama, maksimal setengah jam. Minta tolong kameranya dinyalakan supaya kita ngobrolnya lebih enak. Anggap saja ini di ruangan prodi, karena kita DPA bersama-sama yang biasanya kita lakukan di ruangan prodi sosiologi. Sekali lagi, evaluasi tadi, relatif mayoritas itu naik IPK-nya, tapi ada 1-2 yang turun. Saya berpesan semuanya IP itu kalau bisa 3,5. Tetapi Erlangga jangan terlalu kemudian menjadi drop. Semangat untuk memperbaiki, tapi kalau memang sudah tidak bisa, nggak apa-apa. Ya memang sudah intinya berusaha. Ya Erlangga ya. Jadi itu semua demi melanjutkan studi lagi, kalau ingin studi lagi. Tetapi kalau ingin pekerjaan, juga kemungkinan ada beberapa titik dunia kerja itu yang mensyaratkan 3,5. Kan kita tidak tahu ya nanti di mana teman-teman bekerjanya. Oke, kemudian yang selanjutnya, sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Apa yang perlu ditanyakan terkait dengan persiapan semester 7 ini? Silakan. Pak, cuma mau minta tolong Yeah. tentang sertifikat dong, Pak. Sertifikat apa, Wida? Saya udah nge-upload dari semester kemarin. Ya, belum saya centangin. Iya, belum dicentang. Ya diingatkan nanti. Saya kadang-kadang sekali lagi, saya lebih baik mungkin di Japi, Pak, terkait dengan apa isian apa itu namanya, Wida? Siakat, Bukan di siakatnya, di si mahasiswa itu loh. si pena. Oh iya, Si pena. Itu kadang-kadang saya lupa, betul. Ya, terima kasih Denika, Abida Ya, diingatkan. Pak. Besok saya diingatkan bagi yang sudah. Sekali lagi kalau 1 hari belum, ya karena mungkin kegiatan, 2 hari lagi atau 3 hari lagi diingatkan. Sehingga nggak usah takut untuk mengingatkan saya,
Kadang-kadang saya respon, kadang-kadang responnya slow, tergantung pada kegiatan yang ada. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya kurang memfasilitasinya. Terima kasih, Afida. Lainnya silakan. Untuk proposal, teman-teman, kemarin pada waktu akhir sebelum pemberian nilai saya minta kopi dari teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah strength, sudah mantap dengan proposal kemarin, saya pikir nggak ada masalah. Kalau kemudian pengen berubah, itu yang masalah. Karena kalau akan memulai lagi, itu adalah mencari berpikir lagi, membutuhkan waktu 1 semester lagi. Jadi misalkan Perstu, kemarin sudah ada gambaran jelas, kemudian sekarang ada kegiatan lain, kemudian tertarik untuk mengerjakan skripsi yang lain. Nah itu pasti memulai dari nol. Padahal Prastu sudah berpikir awal, mau mengerjakan skripsi tentang Blitar, kemudian berubah ke Trenggalek, kemudian berubah ke Jawa Tengah, nggak tahu berubah lagi apa nanti. Nah itu yang membuat seseorang untuk tidak selesai skripsi. Afida juga kadang-kadang agak goyah imannya, gara-gara temanya sama sebetulnya, tapi melihat, oh itu bagus, nggak taunya kok sulit ya, oh itu bagus, itu sulit. Nah, saya pikir ini tidak hanya untuk Prastu sama Afida, tetapi untuk semuanya saja. Itu hanya contoh. Jadi, itu untuk dimantapkan. Kemudian, untuk perkuliahan, silahkan ditanyakan untuk semester 7 ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Karena sifatnya setiap masing-masing sangat sedikit, maksudnya memprogramnya juga sedikit, yang pasti harus sesuai dengan kebutuhan SKS yang ada. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Oke, Yusril silakan. Ini di semester 7 kan ada 2 mata kuliah utama, yaitu PKL dan skripsi. Yang saya tanyakan adalah ketika misalkan saya... Yang ditanyakan adalah terputus suaranya Mas Yusril. Ambil PKL atau skripsi, dan kan adalah ketika saya ambil PKL atau skripsi dan ternyata sampai semester 7 itu Halo? Belum selesai sampai akhir. Oke, saya bisa menangkap meskipun terputus-putus. Nggak tahu yang terputus itu jaringan saya atau jaringan Mas Yusril ya? Teman-teman menangkap jaringan saya bagus atau ada yang terputus? Mungkin ini Pak videonya Pak, saya matikan saja Pak. Mungkin tadi kayak menghambat di video. Oke. Ini Pak, jadi tadi ketika misal saya ambil skripsi atau PKL di semester 7, tapi kemudian skripsi saya masih belum selesai sampai akhir semester 7, itu apakah nilainya nanti kosong atau bagaimana Pak? Jadi begini, teman-teman ambil saja skripsi semester 7, nggak apa-apa. Tapi itu hubungannya dengan nanti teman-teman dihubungkan dengan proses pemrograman. Bisa-bisa nanti kalau semester 7 tidak mengambil untuk melakukan bimbingan kepada dosen. Oh ya, pembimbingan teman-teman itu saya sendiri ya? DPA ya? Aduh, ini internet unstable. Maka bisa-bisa kan kalau tidak memprogram tidak keluar dalam taruhlah surat tugas yang ada dari fakultas. Saya juga kurang detail sih terkait dengan hal itu. Kalau tidak muncul surat tugas, maka tidak ada yang namanya seakan-akan secara formal bimbingan itu, meskipun secara non formal saya mungkin sebagai DPA akan welcome terhadap
kapanpun teman-teman minta bimbingan. Dan sebetulnya yang kedua, itu digunakan sebagai motivasi teman-teman untuk segera menyelesaikan. Jadi diambil saja, itu lebih bagus. Pak, apakah terkait dengan hal itu berpengaruh pada IP, IPK, IPS? Nah, teman-teman, IPK nanti, ya, endingnya itu kan pada 144 SKS yang ditempuh dibanding dibagi dengan nilai yang ada dibagi 140 SKS. Jadi skripsi keluar semester 7 atau 8 atau 9 itu nggak ada masalah. Mungkin pada waktu IPS mungkin tidak keluar ya. Saya kurang detail milik teman-teman dahulu ya. Saya perlihatkan milik kakak-kakak kelasmu. Coba saya lihatkan. Coba sebentar. Apakah taruhlah milik kakak kelas yang sudah semester atau 2017. Ini yang belum selesai, misalkan yang baru selesai Mbak Nurul Hidayah. Aduh. Ini kok saya buka nggak bisa, mengapa? Apa jaringan saya yang agak trouble ya? Saya masih bisa didengar teman-teman? Masih, Pak. Masih, Pak. Saya buka SSO yang saya buka tadi kok nggak bisa. Coba saya buka mulai dari nol. Apakah perlu wajib membuka kembali dari nol mungkin? Sebentar. Ini saya karena juga tidak dekat di WiFi. WiFi-nya agak belakang. Saya di depan. Ini muter-muter masian. Jaringannya. Atau mungkin yang menggunakan terlalu banyak siakatnya ya. Tadi lancar loh. Oke teman-teman, kelihatannya kok kesulitan untuk membuka, muter-muter saja. Saya tampilkan. Mana yang sudah saya buka? Oke. Sorry. Daftar dosen, daftar nasihat akademik. Kita lihat. Selanjutnya kita lihat miliknya Mbak Nurul Hidayah. Ini Mbak Nurul Hidayah ini yang baru wisuda. Dia wisudanya semester berapa? 67 itu ini. Kita lihat ya. Pada semester 7 beliau nggak ada masalah. Meskipun memprogram tapi skripsi kan nggak keluar, nggak berpengaruh. Skripsinya akhirnya selesai semester 8. Padahal semester 7 dia juga memprogram. Di dalam IPK dan IPS seperti ini. Oke, 375.
361, 391, 360. Oke, nggak apa-apa. Kalau kurang yakin lagi kita buka miliknya lainnya yang belum selesai, miliknya Mbak Noviati Ului. Mbak Noviati Ului. Ini yang dari Kalimantan itu. Ini semester 7 skripsi, loh padahal sekarang itu skripsinya belum keluar, kok sudah punya nilai ini. Jadi mungkin ini maksudnya seminar pembangunan, apa itu namanya, seminar pembangunan saya sendiri. Yang pasti Mbak Noviati Ulu ini belum penilaian belum penilaian skripsi. Masih kemarin agak lambat dia seminar proposal. Jadi dari itu semuanya Mas Yusril tidak ada masalah untuk mengambil dan tidak usah takut terkait dengan IPK ataupun IPS. Mbak Nurul Hidayah, Mbak Nuhi itu yang paling sering membantu di JSN. Sehingga saya tahu betul Mbak Nurul Hidayah arek Tuban. Begitu ya Mas Yusril? Iya Pak, siap. Oke. Lainnya silakan. Pak ini Pak mau tanya lagi Pak. Ya silakan. Itu kan di KRS sekarang kan ini mungkin karena ada kebijakan Merdeka Belajar kan di situ kan ada pilihan mata kuliah kolaborasi dengan prodi-prodi lain. Nah ini kan saya tertarik untuk mengikutinya. Nah pertanyaan saya ini, apabila saya mengikuti mata kuliah kolaborasi kampus Merdeka Belajar itu, nanti untuk nilainya nanti apa juga otomatis dari sistem Siakat juga keluar atau ada syarat-syarat lainnya Pak? Pertama yang perlu saya tanyakan Mas Yusril, apakah SKS Mas Yusril untuk lulus ketika plus skripsi belum cukup? Sebenarnya sudah cukup sih Pak. Oke. Kemudian yang kedua, kalau sudah cukup, apakah hal itu berpengaruh terhadap nilai nantinya atau tidak? Akan malah memperbaiki atau malah mengurangi? Kalau menurut saya ini Pak, justru meningkatkan Pak. Oh meningkatkan, oke. Kalau percaya diri begitu nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, kalau sudah paham seperti itu, maka berbicara nilai nanti akan keluar lewat Siakadu. Seandainya belum, maka penanggung jawab yang ada di prodi akan mendapatkan nilai untuk dimasukkan ke Siakadu. Seperti teman-teman pada waktu KKN itu loh. KKN kan teman-teman DPL-nya kan bukan saya, bukan Pak Arif Sudrajat, bukan Pak Farid. Tapi seakan-akan di prodi itu atau di sosiologi yang menjadi DPL itu saya, Pak Jeki, Pak Farid sama Pak Arif Sudrajat. Yang terjadi adalah saya memberi nilai bagi mahasiswa yang saya bimbing, tetapi teman-teman mendapatkan nilai dari teman-teman dari DPL yang lain, dari tempat lain. Meskipun dalam proses penilaian maksudnya waktunya lebih panjang dibanding dengan nilai-nilai lainnya. Begitu Mas Yusril ya? Oh iya Pak, berarti otomatis langsung masuk di sistem Siakat kita gitu ya pastilah, Pak? Pasti itu. Kalau tidak lewat prodi, langsung lewat Siakadu. Oh iya Pak, sip. Oke. Ya silahkan kalau memang pengen punya pengalaman. Kalau saya Mas Yusril, kalau saya tidak pengen mengambil itu. Kalau saya SKS saya cukup. Saya akan lebih tertarik untuk segera menyiapkan S2. Kalau pengen kuliah jadi S2. Tapi kalau pengen belajar tentang mata kuliah yang kemudian itu ditawarkan oleh Merdeka Belajar,
Saya pikir kita bisa kok belajar tanpa harus di kelas yang secara formal itu. Tapi sekali lagi, setiap orang punya pilihan. Dan itu kalau memang Mas Yusri sudah mantap, silahkan saja. Oh ya Pak, terima kasih untuk saran masukannya Pak. Oke, sama-sama Mas Yusri. Selanjutnya, silahkan kalau ada pertanyaan. Prastu itu wajahnya yang paling banyak uangnya di antara teman-teman ini kelihatannya. Enggak, Pak. Lagi susah ini. Ya, izin tanya Pak Agus. Ya, Ini kan semester ini kan SKS saya kan ambil 10 dan totalnya sudah 144. Jadi semester 8 itu udah nggak ngambil Pak ya? ya enggak lah. Kayak kakak tingkat yang Kalimantan tadi atau gimana Pak? Saya kok bingung. Ini. Ya semester 8, 9 itu mereka hanya 8 mengerjakan skripsi. Oh gitu Pak ya? Ya, Jadi kalau sudah 144 ya sudah full gitu Pak. sudah. Kewajibanmu itu 144 SKS. Kalau Oh, mau iya, 150 juga boleh. Selama kemudian Moh Pak. hal itu akan Nggak membuat mau. nilaimu lebih baik. Tapi kalau menambah SKS tapi membuat nilaimu lebih jelek, jangan. 144 Pak. Nah iya. Oke. Persiapan ke jenjang selanjutnya. Nah itu kalau saya sih orang yang Iya. memilih seperti itu. Saya cukup 144. Nanti kalau memang belajar secara formal saya di S2 atau S3 nanti aja. Toh setiap mata kuliah itu ada tugas dan membutuhkan waktu. Tapi anu Pak ya, tetap bayar UKT Pak ya kalau semester 8 itu Pak ya. Ya, kalau kamu belum lulus ya tetap bayar. Maka dari itu saya Oh iya bagus. maka saya bilang kalau bisa semester 7 ini selesai. Adapun Prastu mau wisuda semester 8 silakan nggak bayar UKT. Nunggu wisuda offline nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Oh, iya. Jadi intinya sudah nggak bayar UKT tapi wisudanya ikut yang offline. Ya, nggak apa-apa. Nanti uangnya sebagian diberikan ke saya juga boleh. Siap Agus untuk pengembangan GSM. Iya. Siap Agus, terima kasih. Sama-sama. Kalau Pak Agus mau nanya lagi Pak. Silakan. Ini Pak tadi terkait pembayaran UKT Pak. Misalkan jadi kita itu sudah tidak bayar UKT kalau misal kita udah dapat SPK atau ternyata kalau kita udah dapat SPK tetap bayar UKT Pak. Ya sudah dapat SPK nggak bakalan untuk UKT. Berarti syarat terakhir kita bebas dari UKT ku SPK ya Pak. Betul. Iya sih paham. Kalau Afida uangnya banyak, bayar UKT 10 kali aja nggak apa-apa dia. Ya, uji. Ada yang lain yang perlu ditanyakan? Oh ya Pak, izin bertanya. Oke, silakan Arya. Yang kemarin seputar proposal skripsinya gimana Pak perkembangannya? Apa itu? Sorry. Kenapa? Apa yang mana, Mas Alfian? Itu proposal yang di Google Drive. Itu kelanjutannya ada diapakan Pak? Ya tak buka Kita mana lah revisi ngono. sendiri apa gimana? Gimana? Kita revisi sendiri atau gimana? Saran saya terakhir gimana? Dulu gimana? Saya lupa, Mas Alfian. Enggak ada. Belum pernah meet. Yang Mending diperiksa Pak Agus dulu aja. gini loh Afida, saya itu bisa aja meriksa semuanya. Tetapi menjadi tidak bagus ketika teman-teman tidak mampu untuk mengetahui. Jadi kalau Winda itu sudah mengatakan
milik Alfian, abstrakmu salah. Kalau Winda sudah bisa menyalahkan milik Alfian, maka otomatis Winda itu paham. Tetapi kalau yang ngoreksi saya semuanya, bisa-bisa teman-teman nggak paham, hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh Pak Agus. Jadi Winda mengatakan, Arya, pendahuluanmu salah, atau rumusan masalahmu salah. Maka ketika Winda sudah mengatakan salah, itu pasti dia sudah paham. Apalagi koreksinya 2 orang. Nah, kalau teman-teman memang pengen serius, semester ini semuanya seminar proposal, ayo kita serusi dengan cara seperti itu. Nanti saya cukup membedah secara bersama begini. Misalkan dalam satu pertemuan 2 proposal, dan kemudian catatan milik teman-teman itu saya baca juga, baru selanjutnya nanti teman-teman lebih paham lagi. Misalkan, milik Krishna akan dikoreksi oleh Adinda sama Ilangga. Milik Adinda dikoreksi oleh Ilangga sama Khodidotus. Miliknya Ilangga dikoreksi Khodidotus sama Alfian Arya. Dan selanjutnya. Kalau mudah seperti itu, insya Allah akan lebih memudahkan kita bersama untuk belajar. Tapi kalau sekali lagi, kalau saya yang ngoreksi, pasti teman-teman pemahamannya itu adalah, loh ini Pak Agus nggak suka, maka dicoretin. Nah itu yang kadang-kadang tidak bisa memahamkan teman-teman. Masih ingat kan teman-teman pada waktu saya ngajarin untuk menulis sebuah paper waktu itu? Kan caranya seperti itulah. Kalau memang bersedia, taruhlah mulai minggu depan atau 2 minggu lagi sesuai kesepakatan. Tentunya semuanya ya, tidak boleh ada yang absen.